Karantina Indonesia tentunya juga berkontribusi dalam tools perekonomian dan ketahanan negara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam tugas dan fungsi kita sebagai teknis di Badan Karantina Indonesia, maka kita memiliki SDM yang sangat spesifik, Pak. Jadi di situ ada karantina hewan dan karantina ikan, karantina tumbuhan. Nah, untuk karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu pun pegawai kami yang untuk keteknisan spesifik dari mulai standar akademisinya dari apa, background pendidikannya. Selanjutnya ada penjenjangan untuk kualitas SDM kita keteknisannya. Selanjutnya lagi ada pendampingan untuk kompetensi dia lebih spesifik untuk di lapangan maupun untuk di laboratorium. Nah, ini yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia yang tentunya ini sangat mensupport untuk melakukan ketahanan negara, pertahanan negara dan terus perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya, kan gitu. Dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan dua narasumber, Ibu Arum Kusnila Dewi, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, dan Bapak Agus Sandi Hamzah, Kepala Bagian Umum di Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur. Saya panggilnya Bu Arum dan Pak Hamzah. Pak Hamzah aja ya. Nah, kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal Kaltim ini, kan, terkait dengan asta-citanya Pak Presiden Prabowo, tepatnya pada butir kedua, dengan kemandirian bangsa itu lewat swasembada pangan dan kehebatan sektor pertanian kita, ya Bu ya. Nah, Kaltim ini kita tahu punya kekayaan minyak di dalam tanah dan di atas tanah. Karena ibu bagian tupoksinya adalah yang di atas tanah, dalam hal ini sawit beserta turunannya. Bagaimana peran karantina untuk meningkatkan mutu agar pasar-pasar turunannya ini menjadi mendapat tempat di hati para konsumen di mancanegara sana. Silakan tipis-tipis Bu Arum. Jadi Kalimantan ini merupakan pulau yang banyak biodiversity-nya, Pak. Jadi bukan hanya sawit, namun produk seperti sarang burung walet dan ikan itu sangat banyak sekali dan melimpah dengan kekayaan alam, dan itu merupakan sudah anugerah dan pemberian yang maha kuasa. Nah, ini bagaimana kita tetap bisa menjalankan dengan baik agar itu berkelanjutan bagi kehidupan bangsa sebagai pangan yang mandiri. Nah, inilah yang kita sebagai Badan Karantina Indonesia di bawah Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur sebagai koordinator untuk pelayanan perkarantinaan di Kalimantan ini, kita selalu mengikuti tugas dan fungsi kita di dalam pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 terkait dengan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, di mana di situ ada tupoksi kita, tugas dan fungsi kita. Satu diantaranya adalah pengawasan keamanan pangan, keamanan pakan, mutu pangan dan mutu pakan, dan seterusnya. Ini yang menjadi irisan penting dalam ketahanan pangan negara sesuai dengan asta-cita dari Presiden kita Prabowo, yang dimana ini Kalimantan ini memang kaya diversitinya yang di atas maupun di lautan. Nah, itulah yang kita selama ini harus kawal dari hulu sampai hilir terkait dengan jaminan keamanan pangan itu, yang dari sawit olahan dan turunannya itu yang telah kita lakukan ekspor lebih dari 14 HS Code yang diterima di seluruh dunia ini dari beberapa negara, dan itu sudah menjadi konsumsi untuk pangan dan kosmetik yang memang sudah berjalan selama ini, dan Kalimantan salah satu di antara pengekspor terbesar Asia Tenggara bahkan dunia. Jadi inilah Indonesia
dikontribusi dari Kalimantan dan Sumatera khusus untuk sawit dan turunannya. Nah, inilah kami harus selalu mengawal dari hulu sampai hilir terkait bagaimana benihnya, bagaimana produksinya, bagaimana proses eksportirnya dan seterusnya untuk mencapai kesehatan pangan dari sawit dan turunannya gitu. Oke. Jadi saya ulang lagi pemirsa bincang tipis-tipis ya. Kalimantan Timur ini kaya minyak, baik yang di dalam tanah, dalam bumi maupun yang di atas tanah. Dalam hal ini sawit. Tentu juga Bu Arun sebagai orang pertanian kan ya sedikit banyaknya dan orang karantina ya Pak. Iya, walaupun karantina kan pernah di Kementan juga ya, siap. Ya pasti terkeluarlah sedikit ininya. Potensi turunan sawit ini kan katanya ada bisa puluhan ratusan gitu ya Bu ya. Bisa minyak goreng, kosmetik, sabun, seperti apa Bu agar mutunya ini yang kita kirim ke luar negeri sana tetap terjaga mutunya sehingga bisa menjadi mendapat tempat di hati para konsumen mancanegara. Nah, ini Pak. Jadi untuk menjamin keamanan pangan dan mutu pakan serta pengawasan dalam hal keamanan pangan khususnya ini kita harus mengikuti standar untuk bagaimana kelayakan dari mulai processing awal sampai proses pengiriman dan penerimaan di negara tujuan. Tentunya ini tidak lepas dari standarisasi nasional maupun internasional yang kita selalu upgrade dari kemampuan SDM kita, kemampuan komunikasi bilateral kita di Badan Karantina Indonesia, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan seterusnya. Tentunya memang sawit ini memang menjadi kebutuhan dari mulai ketersediaan pangan, ketersediaan pakan, dan juga merupakan kebutuhan untuk pemenuhan kosmetik dan seterusnya. Nah, ini yang perlu selanjutnya harus kita tetap lakukan peningkatan mutu, pengawasan mutu dan sebagainya dengan standar-standar baik kompetensi maupun keteknisan dan SDM kita. Nah, itu. Jadi mungkin SDM ini Pak. Iya, sebelum ke Pak Hamzah dulu, saya mengelis tipis-tipis dulu Bu Arum ini. Kadang namanya keamanan pangan. Tentu dalam pelaksanaannya pasti pernah teridentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan mutu, katakanlah nggak memenuhi standar. Itu begini gimana? Nah ini Pak, jadi dalam untuk memenuhi standar harus kita lakukan dalam tahapan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi untuk terus menerus mutu itu terjaga, kualitas itu terjaga, dan ini yang diharapkan adalah outputnya menjadi keamanan pangan dan kesehatan yang diperlukan untuk atau menjadi sejahteranya baik masyarakat maupun yang pengkonsumsi. Nah ini yang kita juga tahapan itu harus kita lakukan pendampingan, pengawasan, dan kita lakukan untuk verifikasi atau validasi baik itu secara teknis fisik maupun secara penguatan di laboratorium. Artinya itu juga kita lakukan untuk pengawasan keamanan pangan gitu ya. Dan mutu pangan itu sendiri gitu. Nah, gini Bu Arum, orang kalau mendengar namanya hama, apalagi saja kita berpijak pada pengalaman COVID-19 ini, traumatiknya itu tinggi, bilang virus hama gitu kan, itu pasti mencoreng nanti kalau itu jebol ke sana gitu kan. Nah, dalam hal itu gimana Ibu memperkuat SDM agar betul-betul dapat dipastikan keamanan pangan itu? Jadi kalau SDM kita harus mengikuti standar kualitas SDM Pak. Pertama harus memenuhi standar kompetensinya, spesifikasi kompetensi. Kedua adalah melakukan untuk pendampingan integritas dan kemauan untuk terus-menerus mengupgrade atau pengetahuannya ya kan. Nah yang ketiga adalah selalu kita melakukan monitoring, evaluasi per triwulan untuk SDM kita. Jadi kita tahu mana yang kompetensinya kurang, mana yang sudah memenuhi atau yang ada lebih. Nah ini akan internal kita ada sharing atau TOT secara offline maupun online. Kalau untuk penyetaraan atau membagikan kemampuan atau ilmu atau sharing ya kan gitu ya. Bu Arum, kalau saya lihat pidatonya Pak Presiden Prabowo soal sawit ini kan begitu, beliau saya lihat menaruh perhatian besar. Ya. Mungkin
ada mungkin yang Ibu tangkap dan teman-teman memaknainya itu seperti apa, baik lewat Ibu lihat saksikan di berbagai media medsos itu gimana Ibu memaknainya itu? Memaknainya itu ini merupakan hal yang sangat vital di dalam pembangunan perekonomian negara kan, dan membangun suatu kemampuan dari masing-masing kepulauan Indonesia yang tentunya mempunyai spesifikasi kan gitu. Jadi memang sawit ini, khusus untuk sawit itu adalah penghasil terbesar itu untuk di Indonesia itu ada 2 pulau, Sumatera dan Kalimantan, dan tentunya ini sampai hilirisasinya juga sudah dilakukan untuk menghasilkan turunan-turunan sawit, olahan sawit yang berkualitas dengan mutu nasional maupun internasional. Itu yang tentunya sebagai tools perekonomian. Nah, karantina Indonesia tentunya juga berkontribusi dalam tools perekonomian dan ketahanan negara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam tugas dan fungsi kita sebagai teknis di Badan Karantina Indonesia, maka kita memiliki SDM yang sangat spesifik, Pak. Jadi di situ ada karantina hewan dan karantina ikan, karantina tumbuhan. Nah, untuk karantina hewan, ikan dan tumbuhan itu pun pegawai kami yang untuk keteknisan spesifik dari mulai standar akademisinya dari apa, background pendidikannya. Selanjutnya ada penjenjangan untuk kualitas SDM kita keteknisannya. Selanjutnya lagi ada pendampingan untuk kompetensi dia lebih spesifik untuk di lapangan maupun untuk di laboratorium. Nah, ini yang dilakukan oleh Badan Karantina Indonesia yang tentunya ini sangat mensupport untuk melakukan ketahanan negara, pertahanan negara dan tools perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya kan gitu. Apalagi yang berorientasi ekspor ya. Orientasi ekspor, lokal dan ekspor itu sangat kita perhatikan karena pangan itu kan untuk kesejahteraan manusia. Kalau untuk kesejahteraan manusia tentunya namanya keamanan pangan itu harus memenuhi standar. Jadi ada standar yang harus kita penuhi yang tidak bisa dilewati gitu kan. Oke, ini tren hilirisasi sawit di Kaltim ini gimana Ibu lihat? Kalau tren hilirisasi sawit di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Timur, ini merupakan yang terbesar juga di Asia. Ini sangat baik sekali dari dukungan pemerintah, baik dari hulunya sampai dengan hilirisasinya ini. Tentunya standar-standar kita telah mengacu pada standar nasional maupun internasional untuk keberterimaan di negara-negara tujuan, dari mulai untuk kebutuhan pangan sampai dengan kosmetik. Jadi sesuai dengan Astacita Pak Presiden itu jelas Pak, di sawit itu mempunyai nilai perekonomian dan memberi kontribusi di dalam kesejahteraan manusia, baik itu di Kalimantan maupun Indonesia dan internasional kan gitu ya. Saya pernah diskusi dengan ahli sawit dari IPB, katanya setidaknya ada 110 turunan dari sawit ini katanya, Bu Arum. Iya kan? Itu kan potensi luar biasa ini, Bu Arum ya kan? Nah, tentu Ibu lah palang pintu, iya kan? Untuk menjaga mutu pasar internasional kita, ya kan? Gimana komentar Ibu? Jadi memang kalau sawit ini Pak, ternyata memang dari satu pohon sawit itu akan menghasilkan beberapa turunan fungsi dari mulai akar sampai dengan buah dan telah diprosesing itu akan menghasilkan banyak turunan untuk kepenuhan dalam ketahanan masyarakat dan perekonomian ini. Jadi manfaatnya banyak sekali, terutama kalau di buahnya itu sudah khusus di Kalimantan ini kita sudah sampai hilirisasinya itu sudah sampai pengolahan refinery-nya itu sudah sampai 14 HS Code yang sudah diterima negara internasional untuk diekspor. Nah, untuk di Indonesia sendiri juga lebih dari 14 Pak yang sudah dipergunakan, bahkan itu ratusan. Memang inilah yang menjadi potensi yang di atas tanah nih, minyak yang di atas tanah maha kaya minyak dan minyak dan kan. Katanya kayu. Sarang burung walet juga di Kaltim ini lumayan juga ya. Bagaimana Bu kalau sarang burung walet ya? Kalau sarang burung walet memang karena di Kalimantan ini Pak pulau yang paling besar di Indonesia dan termasuk
beberapa pulau terbesar di negara di dunia ini adalah dan biodiversitinya itu adalah nomor 2 dibandingkan dengan Brazil ya. Indonesia tuh tropis nomor 2 dibandingkan Brazil. Biodiversitinya juga sangat beragam sekali, dan burung walet di sini itu merupakan alami dari anugerah dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang masyarakat sini mengoptimalkan itu pada ekosistem-ekosistem yang memang masih terjaga kondisi dari hutan dan sebagainya. Nah, ini sebagai sumber pangannya, sebagai bahan untuk keberlangsungannya itu adalah ekosistem yang sangat mendukung, sehingga di sini hasil dari sarang burung walet itu sangat termasuk tinggi di Indonesia. Yang paling tinggi itu ada di Kalimantan, Pak, Kalimantan secara keseluruhan. Dan di Kalimantan Timur ini juga termasuk tinggi, untuk setiap hari bisa kita keluarkan produksi sarang burung walet kotor itu bisa mencapai 300 sampai 400 kilo per minggu. Bahkan inilah menjadi potensi besar untuk diolah. Dan kalau kita sudah mengolah sarang burung walet dengan tingkat daya saing dan nilai jual yang tinggi, maka itu sebagai daya ungkit atau daya untuk meningkatkan ya pertumbuhan perekonomian, baik itu lokal Kalimantan Timur khususnya, dan secara keseluruhan di Indonesia yang telah punya trust dengan negara luar yang sebagai konsumen, dan itu hanya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai pemenuhan dari komoditas sarang burung walet ini bisa mencapai 80% untuk kebutuhan negara yang ada di dunia ini itu bersumber dari Indonesia. Jadi berarti kan secara garis besar bahwa sarang burung walet itu dominasi produksi dari Indonesia. Nah gitu, yang nanti itu udah ada diekspor ke Hong Kong, diekspor ke Tiongkok, ke Taiwan, Vietnam dan sebagainya, bahkan sampai ke Amerika yang memang sudah mengetahui bahwasannya sarang burung walet ini adalah protein tinggi yang bisa atau setara dengan ASI. Jadi mengapa Cina itu menggunakan pangan ini sebagai salah satu supporting ASI, karena dalam beberapa penelitian proteinnya di sarang burung walet itu adalah memiliki komponen yang menyerupai dengan ASI. Nah, ini yang Indonesia sebagai produksi malah kita belum sampai ke sana, tapi hasil penelitian itu menyatakan demikian, dan itu penelitian itu dari lokal Indonesia maupun internasional gitu, Pak. Ini tipis-tipis terakhir sama Bu Arum sebelum ke Pak Hamzah. Ya. Kami kan masih halayak masih banyak belum tahu Bu apa peran dari Balai Besar, fungsinya. Ini tipis-tipis dulu. Ya. Secara singkat apa sih peran daripada Balai Karantina Kaltim ini? Silakan Bu. Peran di karantina Kalimantan Timur ini adalah sebagai pelaksana keteknisan ya di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Tentunya juga selain sarang burung walet, Pak, kita juga sampaikan Kalimantan Timur ini adalah penghasil untuk produk lautnya atau produk ikannya itu adalah penghasil kepiting yang diekspor selalu tinggi kan, hampir setiap hari itu 1 ton kita kirim ke Jakarta dan untuk diekspor kemana-mana. Itu hanya dari bandara Samspinggan, belum dari bandara kita yang lain. Ada 3 bandara lagi di APT Pranoto, Samarinda, di Berau, Kalimarau, dan 1 lagi di Melak. Jadi inilah yang menjadi tugas fungsi kita adalah menjaga dan memproteksi dari hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selain itu juga kita melakukan pengawasan, pendampingan untuk menjamin mutu dari pangan, keamanan pangan, pakan, dan JAI atau jenis asing invasif, dan kita juga pengawasan lalu lintas terhadap TSL, tanaman dan tumbuhan dan satwa liar dan langka dilindungi. Nah, ini yang kita juga melakukan pengawasan dan koordinasi antar instansi agar tupoksi kita ini bisa berjalan dengan baik untuk memberikan kebermanfaatan sebagai tools perekonomian dan ketahanan negara gitu, Pak. Oke, sekarang sama Pak Hamzah dulu, Pak. Pak Hamzah,
ini saya pertanyaan operasional aja ya Pak. Ya. Operasional dalam pengertian pelayanan. Agar tadi kan luar biasa tadi peran daripada karantina. Berarti saya masuk ke pelayanannya, durasinya, ya kan? Jangan berbelit-belitnya, nanti jangan datang surat bolak-balik gini gitu kan? Bagaimana Anda memangkas rantai agar menjadi pelayanan itu prima dan sederhana? Yes, Siap. Untuk pelayanan kami kan di Kalimantan Timur itu ada 7 satuan pelayanan Pak, dan itu semua sebenarnya kalau di tingkat pelayanan kami sudah menerapkan standar pelayanan publik itu sudah lama. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, dan kami juga instansi yang sudah menerapkan 247. Dalam hal ini kita pelayanan kita selalu terus-menerus, setiap kali ada kegiatan ya itu yang kita layani. Jadi kalau terkait dengan komoditas apa itu kan ada masing-masing resikonya. Ada yang high risk, ada yang medium risk, ada yang low risk. Jadi kita juga sudah punya service level agreement. Jadi berdasarkan risiko-risiko tadi itu nanti ada standar waktu pelayanannya Pak. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 14 hari. Nah itu semua sesuai dengan standar pelayanan publik tadi berdasarkan SLA yang ada. Gitu. Dan digitalisasi. Oh ya, digitalisasi gimana? Memanfaatkan peran digitalisasi di betul, ini. dan dalam tahun 2024 kemarin kita sudah launching aplikasi namanya Best Trust, itu sebagai bentuk aplikasi untuk digitalisasi layanan terhadap karantina, dan itu nanti juga langsung tersambung dengan LNSW, dengan Bea Cukai, dengan perhubungan sebagai bagian dari nasional logistik ekosistem NLE. Terintegrasi semua udah terintegrasi. Ya? Itu bagus. Peningkatan SDM satu lagi Pak, terakhir Pak. Untuk peningkatan SDM kan terus dinamis betul. Karena Pak ini. Iya. Hama ini kan dinamis Pak. Jadi juga SDM juga harus dinamis. Kita kalau untuk standar kompetensi jabatan tadi ya seperti sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Balai, kita kan setiap tahun ada in-house training, ada pelatihan untuk menulis standar-standar kompetensi tadi Pak. Ada namanya standar kompetensi jabatan yang harus dipunyai oleh masing-masing jenis jabatan fungsional tadi. Ada yang dokter hewan karantina, ada analis perkarantinaan tumbuhan, ada juga analis untuk yang karantina ikan gitu. Nah ini semua nanti ada standar-standarnya Pak. Jadi kita juga dalam tadi ada evaluasi. Nah setiap 3 bulan dalam 1 tahun kita melakukan evaluasi terkait dengan gap kompetensi tadi. Apakah petugas-petugas yang melaksanakan ini sudah memenuhi standar kompetensi jabatan tersebut? Apabila ada sesuatu outbreak yang baru seperti kayak katakanlah kemarin PMK. Nah berarti ketika ada PMK kemarin ya petugas-petugas kita yang di lab maupun yang di lapangan akan kita bekali lagi dengan ciri-ciri virus PMK seperti apa, itu harus paham semua gitu. Ada peningkatan kompetensinya ke sana gitu. Diagnosanya di lab segala macamnya gitu. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Ibu Arum dan Bapak Hamzah. Sampai bertemu kembali.